sejarahnya domba Garut ini banyak literatur sebetulnya. Nah, cuman literatur-literatur itu banyak yang berseberangan dengan keyakinan masyarakat. Contoh kasus, domba Garut ini kalau menurut literatur kan mereka sebagai persilangan. Tapi kalau kita nganggapnya bahwa domba Garut ini tidak merupakan persilangan. Domba Garut ini murni aja, dia keturunan asli plasma nutpah Garut, dan juga memang ini diturunkan oleh Tuhan di Garut begitu. Nah, sehingga literatur itu salah satunya menunjukkan bahwa tahun 1864 itu KF Hall yang merupakan dia pengusaha dari Belanda ini mengembangkan domba Garut ini di sini. Domba Garut diyakini persilangan dari domba Kapstad, Merino, domba ekor gemuk, kemudian dikawinkan dengan domba lokal kita. Nah, faktanya itu memang tidak ada. Jadi fakta hasil persilangan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah juga. Nah, makanya kita lihat saja ada relief-relief di Candi Prambanan yang menunjukkan karakteristik domba Garut. Telinganya rumpung, ininya nggak bolong, kemudian ekornya ekor nggak buntut bagong gitu kan. Itu padahal Prambanan dibangun diyakini tahun 900 Masehi. Jadi abad ke-9 domba Garut sudah ada. Jadi di literatur itu KF Hall itu datangnya 1864. Kemudian Bupati Garut yang mengembangkan juga itu mulai dikembangkan itu 1915. Nah, jadi dari kurun waktu itu jenjangnya sudah ratusan tahun. Nah, sebelum sejarah-sejarah itu ditulis, ratusan tahun ke belakang di relief candi ini sudah ada. Nah, sehingga kami meyakini bahwa domba Garut ini asli ras Garut, bukan kawinan begitu. Nah, kenapa adanya di Candi Prambanan yang notabene itu ada di Jawa Tengah? Itu kemungkinan zaman kerajaan dulu domba Garut ini dipakai hadiah ke kerajaan-kerajaan di daerah Jawa sana, sehingga dibentuk relief di sana. Karena di Sunda ini tidak banyak ditemukan artefak-artefak kerajaan. Nah, sehingga putuslah artefak-artefak bukti sejarah, termasuk sejarah domba Garut begitu. Nah, jadi memang domba Garut ini sampai saat ini khususnya di kampung kami yakin bahwa ras domba Garut ini bukan merupakan silangan, tapi khusus anugerah yang diturunkan di Kabupaten Garut ini. Jadi kalau misalkan diyakini bahwa domba Garut itu merupakan persilangan, itu sebetulnya domba Garut tidak jauh dengan khas-khas binatang di daerah lain. Contoh kasus komodo di Pulau Komodo, itu bukan berarti persilangan kadal dengan buaya, bukan. Itu komodo saja ada di situ sudah dianugerahkan. Seperti singa Afrika, bukan silangan singa mana dengan singa mana, bukan. Kayak badak di ujung kulon, badak Cula 1, itu bukan persilangan, itu sudah dianugerahkan. Termasuk kami juga punya domba Garut, itu kami yakini bahwa ini merupakan anugerah yang diturunkan dan satu keunikan yang cukup berharga untuk kami pertahankan, sehingga kami jaga plasma nutpahnya, kami jaga keberadaannya supaya ini tidak bersilang dengan jenis lain. Kemudian nyangkut di kebudayaan, domba Garut ini punya kebudayaan yang khas yang dulu namanya adu domba. Nah, sekarang kalimat adu itu sudah kita hilangkan karena konotasi adu itu sangat negatif. Nah, makanya sekarang diganti dengan pemidangan atau seni ketangkasan domba. Nah, pemidangan itu, kenapa pemidangan? Itu diambil dari kata midang. Kalau midang itu artinya tampil. Jadi kalau pemidangan itu penampilan. Kalau memidangkan itu menampilkan. Nah, kita tidak ada unsur adu karena kenapa? Ini sudah melalui aturan. Nah, teknis ketangkasan atau pemidangan domba itu dibatasi sampai 20 pukulan dan tidak sampai ada yang kalah. Kalaupun ada yang tidak kuat dari salah satu, itu dihentikan oleh wasit dan itu gugur. Jadi tidak ada unsur siksaan karena sampai 20 pukulan. Jadi menyesuaikan dengan kekuatan. Kemudian domba ini juga karena instingnya, insting beradu, dan dia punya kelenjar yang memang untuk merangsang reproduksi.
Jadi instingnya itu dia membentur-benturkan, kalaupun tidak diadukan dengan lawannya atau tidak dibenturkan dengan lawannya, dia membentur-benturkan kandang ke kandang untuk merangsang reproduksi. Jadi bisa dilihat domba yang sudah tidak mau beradu itu reproduksinya sudah menurun. Nah, seni ini juga dianggap budaya dan dijunjung tinggi oleh kita itu karena pertama dia menyalurkan hasrat domba itu sendiri. Jadi hasrat beradu itu sama dengan hasrat birahi. Jadi ketika kita tidak menampilkan atau memidangkan domba tersebut, kita sudah menghambat hasratnya. Nah, jadi kita adakan pemidangan domba dengan aturan-aturan yang khusus. Bahkan juri, wasit itu harus bersertifikat. Nah, karena untuk menghindari terjadinya cedera di domba, menghindari terjadinya penyiksaan di domba. Nah, makanya ada salah satu peluang juga untuk domba. Karena sesuai dengan pemasaran tadi. Pasar domba itu ada pasar daging, ada pasar bibit, ada pasar seni. Itu salah satunya pasar seni. Karena hubungannya sudah dengan seni, harganya pun jadi aneh, jadi tinggi karena sudah bernilai seni. Nah, itu satu peluang untuk peternak dan domba itu sendiri. Ini ya, harganya berapa, Bang? Nah, ini udah ditawar berapa, Min? 25. Nah, ini udah ditawar 25 juta. Karena dengan umur 2 tahun, kalau di sini dibilangnya mulak 4, ini 2 tahun, posisi tanduk sudah panjang. Masih mungkin tumbuh. Nah, ini kan keunikan. Nah, makanya di seni itu ini termasuk nilai. Kalau dinilainya itu bobot reng-reng. Jadi reng-reng itu panjang tanduk dan keseimbangan juga lingkar tanduk. Gitu, ketepatan lingkarnya, keseimbangan gitu. Itu disebut reng-reng. Semakin panjang, semakin seimbang, dia semakin mahal. Jadi kesimpulannya, pertama, domba Garut ini satu ras yang memang asli Garut yang perlu dipertahankan, dan juga perlu pembuktian literatur yang memang punya penilaian bahwa ini merupakan domba persilangan. Karena sampai saat ini belum ada buktinya bahwa persilangan domba yang disebutkan tadi hasilnya seperti domba Garut ini. Yang keduanya, di seni ketangkasan, karena banyak konotasi di seni ketangkasan atau pemidangan domba ini merupakan penyiksaan hewan. Nah, kita harus tahu lebih dalam ke aturan-aturan pertandingan, ke aturan-aturan pemidangan, supaya image dari seni ketangkasan domba ini tidak menjadi jelek dan nilai adu domba kayak dulu itu sekarang sebetulnya sudah dihapuskan. Jadi ini bukan hanya penggantian kata saja dari adu menjadi pemidangan, tapi ini sesuai dengan kegiatan di lapangannya bahwa nilai-nilai adu domba sudah dihilangkan, sekarang diganti dengan pemidangan yang di dalamnya ada aturan-aturan dan hitungan-hitungan pukulan sesuai dengan ketahanan domba itu sendiri. Begitu. Nah, masalah standarisasi domba Garut ini keluarnya tahun 2009. Nah, udah di SNI kan, sekarang ada SNI-nya, nomornya sudah ada. Ini tertera di sini. Nah, nomornya 7532 2009. Nah, sejarah yang terekam saat ini seperti ini. Mungkin saja nanti 100 tahun, 200 tahun kemudian warga pikirnya domba Garut itu lahirnya tahun 2009, padahal bukan. Nah, seperti yang sudah sejarah yang sudah ada, diyakini bahwa domba Garut itu mulai berkembang itu tahun 1915. Padahal itu di relief Candi Prambanan saja sudah terbukti. Candi Prambanan saja itu dibangunnya tahun 900, abad ke-9. Itu berarti dari dulu domba Garut sudah ada. Makanya bukan saya berarti menentang hasil daripada penelitian ilmiah, tapi domba Garut berasal dari persilangan itu menurut saya tidak tepat. Nah, karena tidak ada yang bisa membuktikan kalau domba Kapstad, kemudian domba Merino, domba ekor gemuk dikawinkan dengan domba lokal,
itu hasilnya persis seperti domba Garut itu belum ada bukti begitu. Nah, makanya keyakinan saya dan masyarakat di sini bahwa domba Garut itu turun dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala di Garut. Begitu. Dengan standarisasinya seperti ini. Nah, jadi kalau domba Garut itu apa ciri-ciri domba Garut? Hanya di ekor dan di kuping. Nah, di kuping itu ada dua, ada rumpung, ada daun hiris. Nah, kalau rumpung itu hampir tidak ada daun telinganya. Kalau daun hiris itu ada tapi sedikit. Nah, kemudian ekornya ada yang buntut berit, ada yang ngebuntut bagong. Jadi kalau secara dibahasakan, ciri domba Garut itu perpaduan antara celik rumpung atau ngadaun hiris dengan ekor ngabuntut bagong atau ngabuntut berit. Nah, itu saja. Jadi tak masalah tanduk, masalah bulu, masalah lainnya itu bukan karakteristik, karena ciri-ciri itu kalau domba Garut cirinya ada di tanduk, betina kan banyak yang tidak bertanduk. Nah, jadi cirinya hanya di kuping dan ekor saja. Gitu. Nah, ini bisa dilihat standarisasinya. Nanti kalau butuh informasi yang lebih lanjut, bisa didatangi salah satu wilayah di Kabupaten Garut, di Kampung Cikeris, Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang. Di situ kami membentuk kelompok Kampung Domba Indonesia, sekaligus juga sebagai plasma nutfah domba Garut, supaya tidak terjadi persilangan dengan domba-domba jenis yang lain. Saja ciri mah iya we. Ada dua. Perpaduan antara celik dan buntut gitu. Saya misal